Saudara, polisi juga mendalami keterlibatan saksi utama yang diduga ikut membantu pelaku mutilasi bos depo air isi ulang di Semarang untuk menyembunyikan jasad korban. Dari hasil pemeriksaan, saksi menyebut pelaku bercerita soal aksi pembunuhan bos depo air isi ulang. Pelaku bahkan sempat meminta saksi untuk memindahkan jasad korban. Polisi masih mendalami peran saksi utama ini dalam kasus pembunuhan karena ia mengetahui adanya peristiwa tindak pidana pembunuhan namun tidak melaporkan. Statusnya saat ini sebagai saksi, tapi kan nanti akan kita dalami lagi. Maksimal nanti akan diterapkan pasal mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan. Berarti ini pelaku tunggal itu ya Pak? Iya, pelaku tunggal. Pelaku tunggal kan? Puas. Ya karena dendam saya udah Terlampiaskan. Oke. Tanpa penyesalan, pelaku mutilasi dan pengecoran bos toko air minum di kota Semarang, Husein, bercerita semua rangkaian pembunuhan sadis yang ia lakukan. Kepada polisi, Husein mengaku sakit hati dan dendam kepada bosnya karena selama 1 bulan bekerja, ia kerap dimarahi hingga dipukul. Husein menyebut merencanakan peristiwa pembunuhan, bahkan ia memilih menghilangkan barang bukti pembunuhan dengan mengecor jasad bosnya di sebuah tembok yang jarang dilewati karyawan lainnya. Bahkan, saat ditanya mengapa ia memilih melarikan diri, Husein menjawab sambil berkelakar dan jauh dari rasa penyesalan pernah melakukan kejahatan keji. Karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati. Iya, Kamu sakit hati kepada korban iya, karena sering dipukuli. iya. Kenapa dipukuli? Ya karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Langsung menyerahkan diri ke polisi, keenakan pihak kepolisian. Iya, nanti nggak kerja. Polisi memastikan akan memeriksa kejiwaan tersangka pembunuhan mutilasi dan pengecoran bos toko air minum di kota Semarang. Tim Liputan, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah. Saudara, usai melakukan mutilasi sadis kepada korban, pelaku masih sempat memesan prostitusi online hingga menceritakan aksi pembunuhan kejinya kepada orang lain. Kita bahas kondisi kejiwaan pelaku dengan kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala. Selamat sore, Bang Adrianus. Selamat sore. Bang, dari keterangan pelaku, ia bercerita masih bisa bersenang-senang seperti itu setelah dia melakukan perbuatan. Ini tanda-tanda apa? Orang normal saja, orang cerdas saja, ya. Dan ini memang cocok dengan profil dari semua pelaku mutilasi di Indonesia, di mana memperlihatkan konteks kepribadian yang cerdas, ya. Jadi kalau kita anggap bahwa orang yang mutilasi itu bodoh, gila, psikopatik, ternyata tidak. Mereka adalah orang normal yang karena normalnya justru lalu memilih mutilasi untuk kemudian menghilangkan jejak agar tidak diketahui bahwa dialah pembunuhnya. Begitu. Cerdas artinya dia tidak memiliki gangguan kejiwaan? Tentu, ya. Jadi dia jauh dari ODGJ atau sesuatu yang dalam konteks DSM, ya, sesuatu buku suci dari ilmu psikiatri sebagai gangguan-gangguan mulai dari ya gangguan kepribadian, gangguan perilaku, sampai pada gangguan yang kita sebut sebagai psikotik, semua bebas, begitu. Oke, kalau pernyataan dia puas setelah melakukan pembunuhan, ini tanda-tanda apa? Kalau orang normal kan mungkin nyesal setelah ditangkap polisi. Kita lihat kan motifnya adalah dia merasa sakit hati. Sakit hati sendiri adalah satu motif yang amat personal, subjektif. Sesuatu yang kita anggap sebagai sakit hati belum tentu demikian bagi orang lain dan sebaliknya. Nah, maka saking sakit hatinya, maka ada dua pilihan nih pada orang. Ada yang lebih memilih regresif, memilih mundur, lari, ya. Jadi tidak mau lagi kerja di situ, begitu ya. Tapi juga ada yang agresif. Nah, si pelakunya tipe agresif nih. Dia membalaskan sakit hatinya dengan cara melakukan pembalasan. Nah, maka tipe orang yang agresif adalah orang yang begitu kemudian membalas, dia puas, ya. Tentu dalam hati kecilnya pasti ada soal menyesal, tapi tapi bayangan bahwa yang bersangkutan itu sudah menyelesaikan sakit hatinya itu untuk sementara, ya, occupying-nya atau memenuhi
perasaannya, sehingga lalu rasa puaslah yang muncul, begitu. Bang Adri, kalau dia normal dan juga cerdas tadi ada katakan, tapi pelaku ini meminta bantuan dari anak di bawah umur berusia sekitar 16 tahun dan juga menceritakan aksi membunuhnya kepada orang lain. Apa yang ingin tunjukkan di sini? Ini juga contoh kecerdasannya. Tentu cerdas ini bukan cerdas akademik ya, tapi cerdas dalam konteks social skill. Dia memilih meminta kepada anak muda yang di bawah umur di bawah umurnya dan mungkin juga lebih lugu atau mungkin lebih takut kepada yang bersangkutan bahwa dia baru membunuh. Bayangkan ada orang yang mengatakan bahwa saya baru membunuh nih. Ya kalau kamu nggak bantu saya, maka saya akan juga lakukan hal yang sama misalnya. Tentu anak ini yang 16 tahun ini akan takut, lalu terjadilah relasi kuasa pada dirinya, maka kemudian dia mengikuti apa perintah dari si pelaku ini. Tentu kalau kita bicara mengenai kita berangkat dari mengamati dari luar, tentu kita berpikir bahwa anak ini bodoh nih, kenapa nggak lari saja, kenapa nggak ngomong saja. Tapi bayangkan bahwa dia sudah terkena relasi kuasa, dia sudah kalah ya, sudah kalah mental kalau kata anak sekarang, sehingga kemudian dia mengikuti saja apa kata si pelaku ini, begitu. Nah, pelaku seperti dia ini sebenarnya bisa dideteksi nggak sih Bang sebelum kejadian? Jadi kembali pada sejarah dari pelaku-pelaku mutilasi Indonesia, maka karena dia adalah orang normal, orang cerdas, maka tidak bisa terdeteksi perilakunya biasa, tidak ada yang luar biasa, tidak ekstrim gitu ya. Sehingga ketika kemudian dia memutilasi pun bahkan orang terdekatnya pun juga lalu kaget, kok bisa ya? Nah, maka memang ini menjadi satu misteri ya. Tapi juga di pihak lain, karena ini adalah kasus ekstrim, kasus yang memang tidak bisa digeneralisir, maka tentu kita sebagai masyarakat tidak perlu panik karena kejadian seperti ini. Begitu. Yang membedakan dia karakternya sebagai seorang pembunuh saja dan pembunuh dengan mutilasi ini apa sih Bang sebenarnya? Jadi sebetulnya yang penting bahwa yang bersangkutan mampu membunuh. Dengan kata lain, dia memiliki kualitas pribadi yang beda, memang beda dengan orang lain. Kalau orang lain itu nggak mampu, bahkan nginjak kucing pun sudah teriak-teriak gitu ya. Ini orang mampu membunuh. Nah, setelah dia membunuh, maka dia punya dua pilihan. Dia bisa lari, dia bisa meninggalkan TKP, tapi lalu kemudian mendapat risiko ketahuan oleh polisi dan dikejar. Tapi yang kedua adalah dia bisa rusak jati diri korban, dia bisa masukkan ke dalam lubang dan dia cor seperti yang terjadi pada kasus ini, sehingga untuk sementara polisi nggak tahu hubungan antara dia dan pelaku dan dia bisa pergi santai ya, bahkan dia bisa pergi tenang pesan pelacur dan seterusnya. Nah, maka dia memilih yang kedua. Dengan kata lain, pilihannya adalah pilihan cerdasnya sesuai dengan pertimbangan dirinya bahwa kalau dia hilangkan jati diri si pelaku yang dalam diri adalah majikannya, maka kemudian dia bisa bebas. Jadi ya hanya sampai situ ya pikiran cerdasnya. Sebab kalau di pihak lain kan juga tentu orang berpikir begini, ketika ada majikan dari si orang ini hilang, tentu ada apa-apa nih, dan pasti orang-orang terdekatnya, dalam hal ini anak buahnya yang juga pasti kemudian akan dicurigai oleh kepolisian. Mungkin begitu. Jadi menurut Anda tersangka ini normal dan bisa diadili ya? Oh bisa, kalau lihat dari cara bicaranya kan dia amat sadar dengan yang kita sebut sebagai sadar dengan orientasi diri, di mana dia berada, siapa dia, apa yang dia lakukan, apa yang menjadi penyebab dari yang dilakukan, akibat dari apa yang dilakukan, dia ngerti semua. Dia bisa bercerita dengan santai soal bahwa kalau dia menyerahkan diri maka enak polisi, begitu ya. Itu kan ciri-ciri orang yang tahu sebab dan akibat ya. Nah, maka orang yang dikatakan cerdas itu udah cukup tuh ketika dia tahu sebab akibat perbuatan, bisa memindah-mindahkan dia dalam situasi mana, dia pada waktu dulu, dia pada waktu sekarang dan seterusnya. Itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas dan itu yang membuat dia lalu kemudian liable atau layak untuk kemudian dibawa ke hukum untuk kemudian mendapatkan sanksi pidana. Oke, baik, terima kasih Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Terima kasih Bang. Terima kasih.